Di awal film, kita akan diperlihatkan oleh seorang pria endut atau obesitas bernama Sherman Klem tengah memutar sebuah acara televisi yaitu senam jumba sambil bersiap-siap untuk mengajar di sebuah universitas ternama. Sherman ini merupakan seorang profesor yang pintar cuy di Universitas Wellman College. Sesampainya di kampus tempat ia bekerja, saat itu ia dikejutkan oleh keadaan kampus yang telah kacau balau karena puluhan ribu hamster penelitiannya membuat kegaduhan di sana. Sherman pun langsung menuju ke ruangan penelitian hamsternya untuk menanyakan kepada asistennya bernama Jason kenapa hamsternya bisa lepas dari kandangnya. Jason pun menceritakan semuanya yang dimana bisa disimpulkan bahwasanya ini semua ulah si Sherman cuy, disebabkan pantatnya yang terlalu besar sehingga tidak sengaja menyentuh tombol untuk membuka kandangnya. Dan hanya ada satu hamster endut yang tidak keluar dari kandangnya bernama Sally yang merupakan hamster yang tengah dijadikan penelitiannya dalam menemukan ramuan-ramuan pelangsing tubuh. Secara singkat, ketika Sherman sedang memberi makanan, di sana Jason pun ingin Sherman melihat hasil penelitian dari hamster tersebut. Sir, you may want to take a look at the latest test results. My God, she lost 20% of her body fat in one feeding. We've done it. This new formula is working. Karena kegaduhan yang terjadi di universitas yang disebabkan oleh hamster penelitian si Sherman, ia pun dipanggil ke ruangan Dan Richmond yang merupakan seorang rektor atau pemimpin tertinggi di kampus ini. Ketika Sherman berada di ruangan Dan Richmond, Sherman pun ingin duduk di sebuah bangku. Namun karena badannya yang besar dan patahnya juga, Sherman pun kesusahan cuy untuk duduk di bangku tersebut. Wajar aja karena pantatnya yang melebihi standarnya. Di dalam ruangan tersebut, Sherman pun dimarahin habis-habisan oleh sang rektor karena ulah hamsternya yang membuat kampus ini jadi kacau balau. Ketika sedang memarahi Sherman, tiba-tiba ada seorang hamster berada di atas lampu dan hamster tersebut pun dan nya masuk cuy tepat ke dalam kopi sang rektor. Ketika Sherman meninggalkan ruangan sang rektor, di sana sang rektor pun meminum kopinya tanpa sadar kopinya ada hamster nakal. Dan saat meminumnya, pada awalnya sang rektor heran gitu, kenapa kopinya ada masam-masamnya gitu. Dan selanjutnya seperti biasa, Sherman pun mengajar di kelasnya. Saat itu ketika ia sedang menulis di papan bor, kocaknya tulisan di bawahnya malah kehapus. Sehingga para muridnya pun menertawainya karena kelakuannya yang absurd. Sehingga cerita setelah kelas berakhir tiba-tiba ada seorang wanita yang lumayan cantik bernama Carla Purty yang merupakan seorang pengajar baru lulusan kimia. BTW Carla ini yaitu penggemar si Sherman cuy. Entah karena apa. Mengetahui hal itu tentunya Sherman pun kaget dong. Dan melihat kecantikannya, Sherman pun jadi suka atau cinta pada pandangan pertama. Singkat waktu malam pun tiba, terlihat Sherman dan keluarga besarnya tengah melakukan makan malam bersama di rumah keluarganya. BTW keluarga Sherman juga sama-sama memiliki badan besar cuy. Anjir sih ini, sehari bisa habis berapa karung beras coba. You fat, I'm muscle. Oh, look at my little Bill. He's a little Hercules. You need to get used to that. And I don't care what diet you go on. Oh, my baby. Ketika sudah beres makan malam bersama, ia pun pergi dan mampir ke rumah si Carla dengan gagah, berani, dan agak sedikit malu-malu sih untuk mengajaknya pergi kencan. Professor? I'd love to. Really? Tak diduga cuy, Carla pun menerimanya. Ia pun merekomendasikan tempat kencan mereka, yaitu sebuah klub bernama The Scream. Dan Sherman pun sangat kekirangan karena dirinya akan berkencan dengan Carla Purty, yaitu orang yang disukainya.
Hari kencan pun tiba. Ketika Sherman dan Clara tiba di tempat kencan, Sherman pun berjalan masuk ke dalam ruangan. Dan tentunya dengan badannya yang besar, Big Sherman pun membuat sedikit kekacauan cuy, dengan menyenggol orang-orang di sana. Pada saat itu ada sebuah acara komedi. Karena badannya yang besar, Sherman pun jadi bahan olok-olokan oleh komedian tersebut, sehingga membuatnya malu di depan banyak orang. Anjir, sini orang songong banget cuy. Kekurangan seseorang jadi bahan lawakan. Orang kayak gini nih pantas cuy untuk dihajar satu kampung kayaknya. Depresi, kesal, dan malu jika bertemu lagi dengan si Clara. Saat itu Sherman pun tengah menonton TV acara kesukaannya, yaitu senam pelangsing badan. Tak lama berselang Sherman pun tertidur. Di sana ia pun bermimpi kalau badannya yang besar ini terus bertambah besar dan besar sampai jadi raksasa. Kemudian mengacaukan seisi kota dan menghancurkannya dengan kentutnya yang bangsat sini film. Ketika terbangun kembali dari mimpi buruknya, Sherman pun langsung terobsesi untuk menjadi kurus, kemudian mencoba untuk menguji serumnya yang telah berhasil dalam penelitian hamsternya. Setelah meminum serumnya, tiba-tiba Sherman pun pingsan. Dan ketika Sherman terbangun, Sherman pun kaget karena serumnya manjur pisan. Lihat aja tuh, kayak beda orang cuy. Sehingga Sherman pun memulai hidup yang baru menjadi orang pria yang kurus tampan dan mempunyai badan yang kotak-kotak. I get the stairs! I am the stem! What's your name? I can't believe I'm so dead. I'm Ketika Sherman sedang berada di ruang penelitiannya, tiba-tiba Carla datang dan di sana Carla pun tak menyadari bahwa pria yang di depannya adalah Sherman. Carla pun menanyakan di mana Pak Sherman. Di sana dengan penampilan yang tiba-tiba Sherman pun berbohong padanya. Ia mengakui dirinya sebagai asistennya si Sherman bernama Buddy Love. Saat itu terlihat Carla terpesona dong dengannya karena keagresifannya dan juga ketampanannya. Tetapi ketika Sherman mengajar di kelasnya, terlihat badannya berubah lagi cuy. Jadi seperti pada awalnya. Sepertinya serum tersebut belum sepenuhnya sempurna. Setelah beres mengajar, Sherman pun bertemu dengan si Carla lagi. Ia pun bilang kalau asistennya Buddy mengajak ia untuk kencan di klub The Screamer. Padahal si Buddy itu dirinya dengan versi yang berbeda. Sherman untuk dirinya yang besar dan big, obsesitas, sedangkan Buddy untuk versi dirinya yang kurus dan atletis. Tak hanya itu, setiap versi yang berbeda, kepribadiannya juga beda cuy. Di sana Carla yang memang tertarik dengan si Buddy pun menerimanya ajakan dari si Buddy itu. Singkat waktu, malam pun tiba, terlihat Buddy pun pergi ke The Screamer, tempatnya kencang dengan si Carla. Dengan mengendarai mobil yang mewah yang entah bagaimana Sherman bisa mendapatkannya. Ternyata Buddy terlambat cuy dengan waktu yang ditentukan, sehingga Carla yang telah menunggunya selama 1 jam pun marah dan ingin pulang. Dengan nyali yang besar, Buddy pun meminta maaf dan memohon kepada Carla agar memaafkannya di depan banyak orang. Gila sih, Carla yang malu diperhatikan banyak orang pun segera memaafkannya, sehingga mereka pun jadi berkencan. Tetapi saat akan makan di sana Carla pun keheranan karena banyak sekali makanan yang dipesan oleh si Buddy. Ia pun jadi merasa aneh kenapa Buddy makannya banyak sekali tetapi tetap kurus. Mau tahu dong rahasianya seperti apa? Seperti biasa ada acara komedi di tempat itu cuy. Komedian yang sama dengan waktu itu menghina Sherman dengan versi yang besar. Dan saat itulah Sherman dengan versi kurus pun melakukan balas dendam dengan mengolok-ngolok komedian tersebut dan mempermalukannya di depan banyak orang. It's your teeth, Reggie. I don't know whether to smile at you or kick a field goal. You done did it now. Oh, Reggie, I heard of dreadlocks, but shitlocks?
Ketika acara telah selesai, Carla pun sangat kagum dengan apa yang Buddy lakukan dan terjadilah aksi ahem-ahem. Setelah si itu selesai, seketika bibir Buddy pun bengkak dan sontak Buddy pun berlari keluar dari sana. Jason yang sebelumnya melihat nama Profesor Sherman di sebuah kartu, tapi orangnya berbeda, ia pun mencoba untuk mengejar si Buddy. Pada saat Jason dan Buddy di dalam mobil yang sama, Jason pun terkejut karena Buddy berubah menjadi Sherman yang gendut. Sherman pun kesusahan untuk mengendarinya mobilnya karena badannya yang terlalu big dan besar gitu. Gila sih, saking besarnya Sherman pun tak bisa keluar dari mobil itu, sehingga mobil tersebut pun terpaksa dirusak demi bisa mengeluarkannya. Keesokan harinya, seperti biasa, Sherman dengan versi yang besar pun kembali untuk mengajar di kelasnya. Tetapi ketika ia masuk, tidak ada muridnya sama sekali, kecuali sang rektor. Di sana sang rektor pun memarahinya lagi. Udah telat korupsi lagi. Dan di sini pun terungkap bahwa semalam Sherman menggunakan dana kampus untuk menyewa mobil mewah yang ia pakai untuk kencan dengan si Carla. Waduh, kacau nih. Tetapi di sini sang rektor pun akan memaafkannya jika besok Sherman berhasil membujuk seorang pengacara terkenal bernama Harlan dengan menunjukkan penelitiannya agar Harlan jadi dan mau invest di kampus ini. Sang rektor mengatakan bahwa It's a date. setelah itu Sherman pun dihampiri oleh asistennya, yaitu si Jason. Di sana Jason pun mengatakan kenapa Sherman menggunakan serum untuk tubuhnya, padahal serum tersebut sangat keras dan berbahaya. Di sana Sherman pun mengaku ia melakukan ini demi bisa dekat dengan si Carla, walaupun ia tahu sebenarnya serum ini sangat berbahaya bagi tubuhnya. Pada siang hari ini di luar kampus, Sherman pun bertemu dengan si Carla. Di sana Clara pun heran karena akhir-akhir ini ia jarang bertemu dengannya. Di sana Sherman pun mengajaknya untuk makan malam bersama di rumah keluarganya, beserta keluarganya tentunya. Di sana Clara pun dengan senang hati dong menerimanya. Malam itu Clara pun dikenalkan dengan keluarganya sambil makan bersama. Di sana Clara pun merasa bahwa ia tengah makan malam bersama dengan para Viking karena kelakuannya yang nyeleneh dan tak biasa bagi orang normal. Setelah selesai, Sherman pun meminta maaf padanya atas kelakuan keluarganya sehingga Carla tidak menikmati makan malamnya. Thank you, Sherman. Thank you for being such a good friend to me. Kemudian pada malam keesokan harinya di sebuah ruang penelitian, Jason pun terkejut dengan Sherman yang memakai serum pengurus badan lagi, yang padahal sebelumnya Sherman telah berjanji bahwa ia tak akan memakai serum itu lagi. Alasan Sherman memakai serum itu lagi karena ia akan ke rumah si Carla untuk memberi surprise kepadanya. Tetapi Jason mengingatkan Sherman bahwa hari ini ada pertemuan dengan Harlan Hartley, yaitu seorang investor yang kemarin sempat dibicarakan dengan Pak Rektor. Nah, dengan bodohnya Sherman pun tak peduli cuy. Ia pun segera menguji Jason di sebuah ruang penelitian demi bisa pergi ke rumah si Carla. I've been myself lately. Join me for dinner, Bagula. Fast time with appointment with love. Good night, hamster boy. Singkat saja, mereka berdua pun pergi ke sebuah hotel The Ritz. Nah, saat Sherman pergi memakai kamar, tiba-tiba Pak Rektor datang cuy, lalu menanyakan keberadaan si Sherman. Karena Sherman ada janji interview atau pengenalan kampus dengan Harlan Hartley. Di sini Buddy pun menggantikan Sherman untuk menemui Harlan Hartley, padahal Sherman dan Buddy itu orang yang sama cuy, tapi beda versi aja gitu. Ketika Buddy menemui Harlan, ia pun disuruh untuk menjelaskan tentang proposal penelitiannya dalam waktu 1 menit. Nah, di sini Buddy pun segera menjelaskannya dengan sangat aneh, nyeleneh dan nggak sopan banget cuy.
is taking on a gelatin sort of vibe, and it's quite nasty. Where'd you find this man? Namun setelah selesai, anehnya Harlan mengatakan bahwa Buddy adalah pria yang jenius dan Harlan pun mengundangnya untuk acara alumni di malam berikutnya. Dan ia pun berharap bahwa Buddy menunjukkan penelitiannya di sana. Ketika semuanya sudah beres, Buddy pun ingin mengajak Carla untuk masuk ke kamar. Namun Carla pun sangat marah melihat sebelumnya ia mendengarkan percakapan 3 wanita cantik yang membicarakan ketapanan si Buddy. Di sana dengan kecewa, Carla pun pergi meninggalkan Buddy. Namun 3 orang wanita tadi malah menghampiri si Buddy dan ingin mengajaknya untuk mengadakan pesta di rumahnya. Ini nih yang dinamakan hilang 1 tumbuh 1000. Tumbuh 3 maksudnya. Keesokan paginya ketika pesta telah selesai, terlihat Carla pun mendatangi rumah Sherman dan terkejut dengan keadaan rumah Sherman yang telah kacau balau berantakan. Saat itu Carla pun memanggil-manggil si Sherman cuy, dan Sherman pun terbangun dong dari tidurnya. Ia pun pastinya panik menyadari Carla di luar dan 3 orang cewek masih di kamarnya. Jika Carla melihat hal ini, tentunya ia pasti sangat ilfil dan kecewa. Dean Richmond, where's Buddy? Namun tiba-tiba para cewek itu malah muncul dan tentunya Carla pun sangat marah dan kecewa banget karena menganggap bahwa Sherman berbagi wanita dengan si Buddy. Padahal Buddy dan Sherman itu sama aja, cuman beda versinya. Disitulah awal mula keretakan hubungan mereka. Saat Carla keluar, tiba-tiba Jason datang lalu meminta Sherman untuk pergi ke lab penelitiannya. Sesamanya di sana, Sherman pun terkejut karena ia telah dipecat oleh Pak Rektor dan digantikan oleh si Buddy. Karena ulahnya semalam, jadinya seperti itu deh. Melihat hal itu, sepertinya Sherman pun sangat menyesal atas kelakuannya di malam itu. Kemudian ia pun mencoba menghilangkan egonya untuk menjadi Buddy dengan membuang semua serum penelitiannya dengan bantuan si Jason. Last of it, Professor. I'll tell you this, Tracy. Namun setelah selesai, ternyata Sherman telah menipu Jason dan meminum lagi 1 botol serum itu. Dan ya, ia pun berubah lagi menjadi si Buddy yang kurus lalu menghajar Jason habis-habisan. And if I didn't need that money, shut up! Sementara itu di lab, Jason pun menemukan peringatan pada komputernya bahwasanya kadar testosteron pada si Buddy berada pada tingkat yang sangat tinggi, yaitu 60.000%. Wow! Sontak Jason pun berlari menuju ke acara alumni untuk memberitahu Buddy apa yang terjadi. Right on schedule. It's showtime! Ain't that a bitch? Saat itulah Buddy akan meminum serum yang melebihi batas dosisnya dengan harapan bisa menjadi Sherman, menjadi Buddy permanen tanpa berubah lagi. Wait! This man is trying to kill Professor Sherman Klum. What has gotten into you and where is Sherman? I hate being called hamster boy. Namun beruntung Jason berhasil membuangnya, sehingga sedikit demi sedikit Buddy pun berubah menjadi Sherman. Quit, do you? Hey! I give it up, fat boy! I might better call an exorcist. You need a man, Sherman! Ya, pada akhirnya Sherman pun menceritakan semuanya apa yang terjadi padanya dan penelitiannya. Intinya Sherman sangat meminta maaf pada orang-orang yang telah diganggu oleh si Buddy. Sherman mengaku itu murni kesalahannya. Tujuan ia menciptakan penelitian ini sebenarnya untuk membantu orang-orang, namun dirinya malah menyalahgunakannya. I'm terribly sorry about all this. I hope I haven't ruined everybody's evening. And I learned that life is not about... Sherman! Mengetahui hal itu, Carla pun kagum. Ia pun mengerti dan tak jadi marah lagi padanya. Bahkan Carla mengajak Sherman untuk berdansa bersama. Di sana Sherman pun meminta maaf padanya. Ia pun berjanji bahwa
ia akan menguruskan badannya, tetapi dengan cara yang normal dan sehat. Tetapi sebelum itu, ia akan menerima apa adanya dengan dirinya. Sementara itu di sisi lain terlihat Pak Harlan setuju untuk investasi di kampus ini melihat kejeniusan sang Profesor Sherman. Mendengar itu tentunya Pak Rektor pun senang dong, dan ya pastinya ia pun tak jadi memecat si Sherman. Oke, segitu saja. Gimana seru gak? Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah terimalah setiap kekurangan kita. Jangan pernah memaksakan untuk menjadi orang lain, karena pada dasarnya setiap manusia telah diciptakan sempurna oleh Tuhan dengan masing-masing porsinya. Dan cintalah yang akan melengkapi kekurangan kamu. Itulah yang dinamakan cinta sejati.